Salam Sobat OJ semua. Sebelum kita lanjut, ada baiknya Sobat tekan tombol subscribe, agar channel ini terus berkembang dan selalu update untuk Sobat OJ semua. Mesir dan Aljazair membatalkan pesanan jet tempur Su-35 dari Rusia. Ternyata bukan cuma Indonesia, Angkatan Udara Mesir yang dikabarkan menjadi pelanggan pertama Su-35 di Timur Tengah pun diduga batal. Jauh lebih banyak dari Indonesia, Mesir sebelumnya telah berkomitmen untuk memesan, dilaporkan senilai $2 miliar, untuk 26 jet tempur Su-35 yang mulai diproduksi pada Mei tahun 2020, menurut kantor berita pemerintah Rusia. Nyaris mirip Indonesia, Amerika Serikat telah mengungkapkan akan menjual jet tempur Boeing F-15 Advanced Eagle ke Mesir, dalam sebuah langkah yang dianggap mengikuti Kairo yang membatalkan pesanan Su-35 dari Rusia. Dalam kasus Mesir, saya pikir kami memiliki kabar baik bahwa kami akan memberi mereka F-15, yang merupakan kerja keras yang panjang dan berat. Kata Jenderal Kenneth F. McKenzie, Kepala Komando Pusat AS, selama konferensi sidang Senat pada tanggal 15 Maret. Itulah kritik dasar dari kemampuan kami untuk memberikan senjata kepada teman dan mitra kami, terlalu lama untuk mendapatkannya. Sebelum invasi Rusia ke Ukraina, laporan telah muncul tentang pelanggan ekspor Su-35 termasuk Mesir yang membatalkan pesanan untuk pesawat tersebut, karena sanksi ekonomi yang dikenakan pada Moskow, sebagian besar menargetkan perusahaan minyak dan teknologi militer. Menyusul sanksi tambahan terkait pertahanan dari AS, Rusia menghadapi prospek tidak dapat memproduksi sistem senjata baru dan ketidakpastian. Bergantung pada bagaimana ia akan memenuhi berbagai kontrak ekspor. Sementara Rusia mengobarkan perang di Ukraina dan menghadapi bencana ekonomi krisis yang telah melihat nilai rubel runtuh. Pesanan F-15 Mesir merupakan lanjutan dari AS yang menyetujui paket F-15ID, sebutan yang digunakan untuk ekspor Advanced Eagle, senilai $13,9 miliar dan untuk Indonesia pada tanggal 10 Februari, untuk maksimum 36 pesawat. Pembatalan pembelian jet tempur Su-35 Rusia oleh Mesir, disebut media Prancis sebagai neraka bagi Rusia. Bisnis pesawat yang dijual ke Mesir adalah signifikan dari sebuah pesawat yang tidak berhasil meyakinkan pelanggan sasarannya. Kontrak ditandatangani, pesawat dibangun, pengiriman ditangguhkan hingga keputusan Kairo, karena pada akhirnya apa yang terlihat seperti neraka dari sekantong simpul. Pada akhirnya, Sukhoi Su-35 flanker tidak lagi benar-benar disukai oleh kekuatan Afrika Pertama. Tahun lalu Mesir memesan gelombang kedua dari 30 Rafale dari Dassault Aviation. Sampai saat itu, bagaimanapun, Rusia masih bisa berharap untuk menjual pesawat tempurnya. Dan harapan kini memudar. Karena Selasa tanggal 15 Maret tahun 2022, Washington DC yang memberikan kudeta dengan menyatakan sedang mempelajari kemungkinan mengekspor ke Mesir F-15EX Eagle II baru produksi Boeing. Sebuah pesawat yang jelas datang untuk berburu di tanah Su-35 flanker E. Di luar Mesir Sukhoi telah mengalami skenario serupa tahun lalu. Indonesia menolak pesawatnya demi Boeing dan terutama, Dassault Aviation. Kedua pesawat tersebut tidak hanya menjadi pesaing utama flanker E tetapi terutama mimpi buruk terburuknya. Mirip dengan Mesir, Jakarta mendorong pesanan setelah menarik diri dari kesepakatan Su-35. Meskipun Indonesia juga baru-baru ini memutuskan untuk membeli hingga 42 Rafale. Selain sanksi CAATSA yang diduga jadi penyebab, negara itu juga khawatir mengenai kemampuan radar Irbis Su-35. CAATSA rupanya bukan penyebab utama ketiga negara itu batal membeli Su-35 Rusia. Rusia disebut bermasalah dengan pesanan jet tempur Su-35 yang telah berulang kali dibatalkan. Menurut berbagai tuduhan, Aljazair, Mesir dan Indonesia menarik diri dari perjanjian Su-35 satu persatu. Berita tersebut yang pertama kali diterbitkan di blog pertahanan dan dikaitkan dengan sebuah sumber, menuduh bahwa pemerintah Aljazair, Mesir dan Indonesia telah membatalkan pembelian Su-35. Dilaporkan juga bahwa Rusia menginginkan waktu tambahan dari calon pelanggan Su-35 untuk menyelesaikan masalah teknis dan politik. Disebutkan juga bahwa ada masalah dalam pasokan suku cadang penting AS, Eropa, dan Israel yang digunakan dalam pesawat tersebut. Sebagai contoh, tercatat bahwa beberapa negara telah membatalkan pesanan Su-35 mereka karena pasokan suku cadang untuk radar AESA. Dan di antara itu, Indonesia telah secara resmi membatalkan pembelian Su-35 Rusia.
Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo saat berbincang dengan media massa pada acara press tour di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur beberapa bulan lalu. Terkait dengan rencana pembelian Sukhoi Su-35, Fajar menyebut hal tersebut akan ditinggalkan. Sukhoi Su-35 dengan berat hati ya kita harus sudah meninggalkan perencanaan itu karena kan kembali lagi dari awal kita sebutkan bahwa pembangunan kekuatan udara sangat bergantung dari anggaran negara. Dan sedangkan IAU sendiri memiliki 3 jenis pesawat tempur yang saat ini menjadi tulang punggung penjaga pertahanan udara negara. 3 jenis pesawat tempur tersebut yaitu F-16 Fighting Falcon buatan Amerika Serikat, Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30 buatan Rusia. 3 pesawat tempur ini bermarkas di Lanut Iswahjudi, Mauspati, Magetan, Jawa Timur. Karena umur pesawat F-16 yang sudah lawas, yakni sekitar 30 tahun lebih, pesawat tempur ini pun harus dilakukan perombakan dan peningkatan kemampuan atau harus di-upgrade. Sebagai salah satu upaya upgrade F-16, TNI AU bekerja sama dengan Lockheed Martin selaku produsen F-16. Program upgrade pesawat tempur F-16 ini dilakukan berdasarkan program Falcon Star EMLU. Jet tempur F-16 TNI AU datang ke Indonesia tahun 1989 sehingga masih menggunakan teknologi lawas dan ketinggalan zaman jika tidak di-upgrade. Hebatnya lagi, proses upgrade ini dilakukan secara mandiri oleh para teknisi TNI AU dan bertempat di dalam negeri, tepatnya di Skadron Teknik 042 Lanut Iswahjudi. Jenderal TNI Andika Perkasa pun berkata, proses upgrade F-16 di Lanut Iswahjudi berjalan dengan sangat baik. Dan Mayor Penkurniadi Sukmojatmiko, Kasiop Skadron Udara 15 Lanut Iswahjudi menjelaskan tentang program upgrade F-16 ini. Kita punya Skadron Teknik 042 yang sekarang memiliki tugas melakukan upgrade pesawat tempur F-16 tipe A, B milik Indonesia. Setelah di-upgrade, pesawat F-16 akan memiliki kemampuan yang lebih meningkat. Peningkatan avionik yang lebih mutakhir. Sebagai contoh salah satunya persenjataan yang bisa dibawa ya. Sudah bisa membawa misil BVR, Beyond Visual Range. Misil BVR, Beyond Virtual Range, memungkinkan para penerbang F-16 bisa menembak target tanpa harus melihat wujud pesawat musuh. Selain mampu membawa misil BVR, F-16 TNI AU yang sudah di-upgrade juga dilengkapi teknologi Advanced Identification Friend or Foe untuk mendeteksi apakah pesawat di sekitar lawan atau teman. Teknologi ini memungkinkan pilot jet tempur tidak salah dalam melepaskan tembakan ke arah kawan. Tak cuma menambahkan radar yang bisa mendeteksi kawan atau lawan, upgrade F-16 juga menambahkan teknologi terbaru Synthetic Aperture Radar. Teknologi ini membuat F-16 Falcon memiliki kemampuan deteksi lebih jauh. Kemampuan deteksi atau radar meningkat lebih dari 40% dibandingkan radar sebelumnya. Sangat membanggakan karena seluruh proses upgrade pesawat F-16 yang merupakan proses rumit ini bisa dikerjakan sendiri oleh para teknisi asli Indonesia. Hal ini tentu akan membuat kemampuan para teknisi TNI AU meningkat pesat dan sangat baik bagi kemandirian industri pertahanan dalam negeri.